Irfan ya. Ini barangkali Ray nanti kan jam 3 mau cabut ya. Barangkali bisa ngasih opini dulu aja. Takut nanti nggak bisa beropini, takut waktunya mau habis nanti. Oke, silakan Ray. Aduh, tadi apa pertanyaan yang pertama? Ya, kesiapan Yang Indonesia. Kak, tapi kalau mau langsung jawab yang kedua juga nggak apa-apa. Kayaknya aku skip dulu deh. Sebentar, belum siap, yang lain dulu aja. Oke, ada yang mau nanggepin yang lain atau mungkin mau counter opini Irfan tadi? Saya Bang. Oke, silakan. Aku bukan yang counter sih, lebih kepada mungkin hal yang fungsional atau hal-hal yang dasar yang mengapa COVID itu nggak bisa, mengapa COVID itu masih banyak Indonesia itu udah dijawab Bang Irfan. Aku lebih pada peran pemerintah sih. Pemerintah kita ini lebih banyak bermain di ranah terminologi, ngerti nggak sih? Pemerintah ini coba memberikan efek psikologis kepada masyarakat melalui ilmu-ilmu terminologi tentang kesehatan. Lockdown diubah dengan PSBB, sekarang pasien-pasien itu diganti lagi semua istilahnya, terminologinya. Pemerintah lebih kayak ingin membuat masyarakat dengan alasan teredukasi dengan baik bagaimana pola persebaran dari COVID. Tapi yang menjadi masalah adalah hal-hal dasar yang harus bersiap untuk menjalankan roda perekonomian itu nggak diurusin, malah hal-hal yang terminologi yang diurusin dari pemerintah kita itu sendiri. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, ya di luar dari jumlah penduduk yang banyak, juga dari ini juga sebagai itu sih, efek positif dari COVID ini ibaratnya kenyataan yang muncul dari awal. Bagaimana pemerintah bergerak, bagaimana roda perekonomian dari daerah ke daerah, koordinasi, itu terkuak semua. Kejelekan, kebobrokannya itu terkuak semua akibat COVID ini. Itu salah satu efek positif dari corona sih, dari COVID. Bagaimana kita bisa melihat dari efek threshold, apa aja yang rusak, apa aja yang salah, apa aja yang harus diperbaiki. Ketiga, kenapa Vietnam? Aku juga punya teman Vietnam, setahu mereka itu, gimana ya bilangnya, dari masyarakatnya sendiri sih. Dari masyarakatnya sendiri itu lebih proaktif dalam menjalankan kegiatan yang disuruh pemerintahnya. Kenapa kalau kita lihat dari efek pangan atau konsumsi yang dikonsumsi di Vietnam itu lebih parah loh dibandingkan Indonesia. Kalau kita berbicara di taraf pangan atau makanan yang dimakan oleh Vietnam, mereka makan segala hal, kucing, kalabang, apa segala itu. Tapi kan yang paling vital itu adalah bagaimana mereka bisa menjalankan hal-hal yang di ranah medis yang dianjurkan oleh pemerintah. Sedangkan Indonesia dari karakter masyarakatnya yang banyak keras kepala, stubborn, dan lain-lain. Ini lebih kepada bagaimana itu sih dari level grassroots sih. Jadi kalau berbicara tentang kesiapan ekonomi, kita juga harus berbicara kesiapan dari masyarakat itu sendiri. Dari segi ekonomi ini belum ada yang mau menyentuh nih bahasan dari aspek segi ekonominya. Seru. Atau Dani mic-nya udah nyala. Langsung lah. Cus. Gimana, dengar nggak suara aku? Iya, dengar. Kalau ngomongin ekonomi, aku ikut kalian aja ya, ikut alur kalian dulu. Soalnya aku pengen ngasih tanggapan sama Anwar aja tadi. Soalnya Anwar tuh kayak lebih ke oposisi kan. Nah, sekarang aku di sini sebagai pihak pemerintah berarti. Soalnya sebulan terakhir ke belakang ini aku lagi KKN kan, dan KKN itu diawasi oleh Kemdikbud. Jadi mungkin aku di sini sekalian menjadi spearhead dari pemerintah. Sebenarnya kalau kita bilang peran pemerintah tuh sebenarnya nggak bisa dinilai dengan cukup atau nggak cukup, sesimpel itu nggak bisa. Soalnya pemerintah tuh harus dinilai dengan monitoring dan evaluasi dan ada badannya sendiri. Jadi memang nggak bisa sesimpel itu kita menjudge pemerintah apakah mereka cukup atau nggak cukup dari perannya. Tapi menurut saya dari peran pemerintah sendiri sebenarnya sudah berusaha maksimal, tapi mungkin ini sesuai dengan tema yang pernah saya bahas di esai waktu dengan Amikom dulu, dari arogansi masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa COVID ini nggak berhenti-berhenti, bahkan pemerintah sendiri, bukan pemerintah, bahkan kita dinilai dari banyak pihak, baik pemerintah maupun IGO global, kalau kita bahkan belum sampai ke puncak dari COVID-19. Jadi memang sebenarnya dari sikap masyarakatnya sendiri, dari arogansi masyarakat, terutama yang pernah saya bahas studi kasusnya itu di Surabaya, mereka tuh acuh tak acuh dengan COVID-19, bahkan dianggap konspirasi global. Itu sebenarnya masalahnya.
Memang kalau kita lihat lagi dari perspektif human security kan, ini masalah umat manusia di abad ke-21 itu seperti ini. Tapi kenapa kita nggak aware gitu sama masalah di abad ke-21 tentang virus penyakit? Bahkan di tahun 2015 Bill Gates pernah menerangkan waktu di TED Talk, we are not ready for the next pandemic, dan terjadi di tahun 2021 ini. Di tahun 2020 ini, maaf. Pandemi global, dan kita emang belum siap untuk menghadapinya. Seperti itu mungkin dari perspektif saya. Oke. Dari segi ekonomi belum ada yang itu ya, belum ada yang nyantol nih. Saya mau kasih opini dulu ya. Jadi gini deh. Kalian tadi udah banyak sekali berbicara soal dari virusnya itu sendiri. Soal bagaimana orangnya yang bebal bahwa menganggap konspirasi, bahwa corona ini hanyalah konspirasi dan bla bla bla. Itu sebenarnya sebuah masalah juga, dan sebenarnya itu juga bukan cuma masalah di Indonesia aja. Bahkan nggak tahu kalau di negara-negara kiri ya, kayak misalnya Cina, Vietnam, dan atau apalah itu. Tapi kalau misalnya di negara-negara yang dikit, let's say demokratis gitu, di Amerika, bahkan di Jerman yang kita tahu orangnya sangat pinter gitu. Kalau menurut saya orangnya pinter, dan di sana kedokteran nomor 1 di Jerman lah ya. Itu ya masih ada aja yang menganggap bahwa corona ini konspirasi. Oke, itu brief dari saya. Dan soal ekonominya nih, kalau kita misalnya bandingkan misalnya Indonesia dengan Singapura, atau misalnya Indonesia dengan Malaysia gitu, dan negara-negara lain gitu di ASEAN, kecuali Vietnam, itu tuh resesi. Kalau kita mau bilang resesi, secara teknis kita hampir bilang resesi, dan Singapura dan Malaysia itu juga udah resesi. Tapi resesi kita kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, lebih dalam Singapura dan Malaysia. Singapura misalnya, Singapura itu correct me if I'm wrong, kalau nggak salah itu yang pasti di atas 20%. Tapi tepatnya mungkin kalau nggak salah ya 49% itu minus di kuartal 1 atau 2 kemarin. Dan Malaysia juga lebih dalam dari Indonesia. Karena apa? Karena mereka lockdown total gitu. Karena mereka lockdown total, kalau dibandingkan dengan Indonesia yang ya lockdown yang parsial gitu, nggak total lockdown seperti mereka gitu. Itu tuh menyebabkan Indonesia ya perekonomiannya masih bisa lebih maju gitu. Bukan lebih maju, masih bisa lebih berjalan gitu. Dan ya itu ya sisi baiknya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi lain gitu, ada terjadi diskusi yang menarik gitu. Kalau jadi model yang dilakukan Indonesia ini, pemerintah itu mikir gimana caranya kita itu bisa jaga ekonomi nggak anjlok, tapi di sisi lain pandeminya ini kita handle juga gitu. Jadi kayak kita itu mikir dua masalah gitu, Jadi fokusnya ini terbagi dua, gimana cara menyelamatkan ekonomi, dan di sisi lain gimana caranya kita menangani pandemi juga. Jadi fokusnya kebagi dua. Beda misalnya dengan Singapura dari yang saya lihat ya. Pokoknya gimana caranya pandemi ini selesai dulu, baru kita ngurusin ekonomi. Ekonomi gampang lah, bisa kita kejar lagi. Karena kalau kita lihat Singapura dan Malaysia, ya emang mereka bisa ambil resiko itu, resesi bakal lebih dalam lagi, karena memang itu kemampuan mereka untuk bangkit itu lebih baik dibandingkan Indonesia misalnya. Bisa lihat misalnya, saya nggak tahu faktor yang lain, cuman saya cuma lihat dari faktor kepercayaan investor terhadap suatu negara gitu. Investor itu lebih percaya buat nanamin modalnya ke Singapura dan Malaysia gitu. Sedangkan Indonesia itu agak kurang gitu, agak turun. Jadi kemampuan untuk bangkitnya itu agak susah. Dan ya itu yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan kekurangannya ya apa yang jadi kekurangan Indonesia itu tuh ya itu pandeminya belum kelar-kelar gitu. Dan kritiknya di situ. Dan yang juga yang jadi sorotan nih, kenapa sih Indonesia itu resesinya nggak sedalam misalnya Singapura atau Malaysia. Saya kurang tahu Malaysia gimana ya, cuman Singapura itu kan lebih
lebih mengandalkan ekspor ya. Sedangkan kalau Indonesia itu lebih saya kurang tahu tepatnya, kalau nggak salah 80% itu mengandalkan konsumsi domestik gitu. Artinya ya demand pasar internasional itu tuh kurang lah ya, lesu lah ya. Itu makanya Singapura itu sangat dalam resesinya. Sedangkan Indonesia ya yang makan barang kita itu ya kita sendiri gitu, mayoritas. Dan itu kenapa sih saya pikir Indonesia itu belum terlalu dalam. Unlimited. Oke. Belum begitu dalam kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, dan saya pikir itu kenapa Indonesia masih segitu saja. Dan pertanyaannya apa sih tadi? Dan bagaimana kemampuan Indonesia dalam menghadapi COVID ini? Saya pengen itu sih. Saya sebenarnya pengennya mengikutin. Jadi saya pengennya itu Indonesia tuh kayak Singapura atau Malaysia gitu. Jadi fokusnya itu ke COVID dulu sebelum ke ekonomi dulu. Enggak kayak sekarang. Ya mungkin ini debatable ya. Tapi kalau saya pengennya itu kayak Singapura atau Malaysia, jadi menangani pandeminya dulu, habis itu baru ekonominya. Karena apa? Ya biarin aja resesi dalam-dalam dulu gitu. Jadi karena pandemi ini kan hal yang bisa menyebabkan ketidakpastian ya. Dan ketidakpastian ini itu mengurangi tingkat kepercayaan investor kepada Indonesia gitu. Dan itu tuh kalau misalnya kita dapat suatu trust, mungkin ini bisa di counter lagi, mendapatkan suatu kepercayaan dari para investor, itu tuh bisa menolong kita juga buat bangkit dari resesi. Saya pikir itu sih opini saya. Mungkin ada yang mau counter opini saya? Saya persilakan, monggo. Mau dong, boleh. Tapi nggak counter juga sih. Oke. Lebih ke berpendapat secara umum aja dari awal yang tadi, dari semuanya. Sebenarnya aku senang sih di sini ngelihat dari dua pendapat. Yang pertama tadi dari Irfan sama Anwar ya, atau ya. Kita tuh nge-treat coronavirus pandemic itu sebagai sebuah isu kesehatan, dan menurutku di situ adalah hal yang bagus karena ini adalah isu kesehatan and we should treat it as such gitu in the first place. Cuma menurutku mungkin untuk poin yang tadi disampaikan Irfan, pertama gampang banget sih kalau kita mau menyalahkan masyarakat, kayak oh ini karena masyarakatnya bebal gini-gini, itu tuh hal yang gampang gitu. Tapi nggak kalah pentingnya adalah information leadership dan narasi yang konsisten dari pemerintah sejak awal. Nah, pemerintah kita tuh dari awal nggak punya narasi yang konsisten apa yang mau disampaikan ke masyarakat. Wajar kalau masyarakatnya ujungnya jadi kayak ya udah kayak masyarakatnya juga nggak ada konsistensi. Kita nggak di-feed oleh informasi yang konsisten oleh pemerintah dari awal kalau coronavirus tuh gimana gitu. Bahkan pejabat-pejabat official dari pemerintah kita sendiri banyak yang nge-play down, meremehkan si threat dari COVID ini. Makanya wajar kalau masyarakatnya juga banyak yang meremehkan, toh public officials kita juga banyak yang meremehkan. Dan mungkin di satu sisi juga, bisa juga kita bawa ini ke isu demokrasi. Kayak mungkin bisa dilihat kalau tendensinya negara-negara yang otoriter atau negara kiri itu lebih ketat, sedangkan negara demokrasi lebih nggak bisa ngatur rakyatnya karena kita lebih bebas. Tapi nggak bisa dibilang semata-mata karena faktor itu doang juga. Karena salah satu negara pertama yang melakukan lockdown itu Italia. Dan Italia juga salah satu negara yang demokratis. Sebenarnya menurutku di sini isunya adalah lebih pada leadership yang jelas dan clear. Kayak terhadap penanganan virus ini gitu. Kayak United States of America, itu negara demokrasi. Dan kita nggak bisa bilang kalau negara itu bukan negara yang educated. Karena banyak universitas ternama, MIT, Harvard, semua ada di US gitu. Tapi nyatanya orang-orangnya bebal juga sama kayak orang Indonesia. Nah, dan kalau kita ngomongin konteks selain leadership, ada faktor lain menurut gue juga soal ini sih. Menurutku dari awal, kalau ngomongin penanganan COVID di Indonesia, it's bound to happen and it's bound to fail. Karena Indonesia tuh negara yang terlalu besar. Kita penduduknya ada banyak banget. Tapi mungkin faktor utamanya lebih ke financial security masyarakat kita. Kan dari awal udah sering disuarakan tuh oleh orang-orang mengenai lockdown, mengenai PSBB, orang-orang udah banyak yang komplain kayak mereka nggak punya means untuk bisa ngedapetin pendapatan. Bahkan sekarang PSBB di Jakarta mau diulang aja, orang-orang udah banyak yang komplain. Dan menurutku itu hal yang wajar, dan itu bukan hal yang bisa kita resist. Itu memang salah satu nature-nya, salah satu karakteristik dari negara Indonesia. Kenyataannya emang negara Indonesia tuh masyarakatnya banyak yang nggak punya financial security. Banyak yang hidupnya tuh masih hari per hari pendapatannya. Mereka bekerja untuk dapetin uang untuk makan hari itu juga.
Itu yang jadi masalah. Sedangkan kalau di Amerika atau mungkin di Italia gitu misalkan, mereka ngelakuin lockdown 2 bulan, masyarakatnya tetap bisa hidup karena mereka udah punya tingkat ekonomi yang lebih bagus daripada kita. Jadi dari awal penanganan virus di Indonesia menurutku it's bound to fail. Menurutku udah nggak bisa. Dan beda konteksnya kalau kita ngomongin negara seperti Singapura juga, karena Singapura negara maju dan mereka kecil, lebih terkontrol. Terus mungkin ini masuk ke yang kedua, soal ekonomi. Kan seluruh dunia mengalami resesi ya. Tadinya IMF nge-project kalau misalkan seluruh GDP growth seluruh dunia itu bakal minus 6%. Tapi sekarang ada yang terupdate dari OECD, katanya global economic growth itu bakalan jadi minus 4,5%. Dan menurut proyeksi dari OECD, itu satu-satunya negara yang pertumbuhan ekonominya masih plus, itu cuma Cina. Plusnya 1,8%. Kenapa bisa kayak gitu? Dan ini salah satu poin yang dari dulu aku sering utarakan ya. Kan banyak orang nyalahin Cina, banyak nuduh kalau angkanya itu bohongan. Tapi menurutku nggak bisa semata-mata dibilang kayak gitu. Karena Cina emang lockdown-nya waktu itu sangat-sangat ketat banget, benar-benar ketat. Cina tuh dari ketika kasusnya masih sekitar 400-an, masih sekitar 500-an di kota Wuhan, mereka udah nge-lockdown satu provinsi. Satu provinsi itu jumlah penduduknya 60 juta orang. Dan nggak ada negara lain di dunia yang nge-lockdown 60 juta orang ketika kasusnya cuma 500-an. US tuh sampai ribuan mereka masih belum lockdown. Kita juga ribuan masih belum lockdown besar-besaran gitu. Dan wajar ketika sekarang mereka udah mulai recover, transmisi virusnya udah nggak banyak, dan mereka udah banyak kota-kota yang udah dibuka, provinsi-provinsi yang udah dibuka, aktivitas ekonomi udah jalan, wajar mereka aktivitas ekonominya udah plus lagi gitu sekarang, dibandingin negara-negara lainnya yang masih kewalahan. Dan mungkin itu brought me to another point juga. Tadi kan sempat singgung soal ASEAN dan dinamika di kawasan. Ya nggak bisa dipungkiri kalau misalkan di kawasan ASEAN yang bakal punya advantage paling gede itu Vietnam menurutku. Karena ada juga artikel dari IMF, katanya Vietnam tuh bakal punya kemungkinan rebound yang paling cepat di ASEAN. Meskipun sekarang dia resesi, tapi dia kemungkinan rebound-nya lebih awal, karena dia penanganan COVID-nya bagus. Resesi emang? Iya, dia resesi. Oh, setahu gue nggak itu loh, nggak minus loh dia. Terakhir gue cek. Kalau dari artikel ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa? 29 Juni. Iya, dia sekarang resesi, cuman the effective containment strategy should allow for a quicker rebound, katanya. Iya. Gitu. Jadi kayak balik lagi, aku udah kemana tadi? Ya udah intinya itu sih. Kalau soal ekonomi dan kesehatan, kalau dari aku kayak gitu. Oke. Terima kasih Rehan. Ada yang mau nanggepin opini Ray mungkin? Pak Ketos. Mas Jolimbeng, mana Halo. nih? Dia ada tapi nggak ada orangnya. Bang Jo, halo. Halo. Nah, Bang Jo. Pak Ketos gimana? Lama tidak mendengar opini Pak Ketos. Waduh, aku udah setahun berarti aku nggak ngikutin tapi ini ada poinnya Raihan tadi tuh banyak banget yang benar banget yang soal leadership. Aku ngeliatnya sih banyak di sana sih. Ya tapi nggak bisa juga disalahin kalau pendekatan politiknya negara kita tuh bakalan selalu seperti itu gitu loh. Kita memilih untuk merdeka, kita bakalan mengatakan diri kita demokratis, tapi masyarakatnya juga nggak paham apa itu demokrasi gitu loh. Demokrasi yang inklusif ya maksudnya, bukan demokrasi secara umum. Nah, permasalahannya di sini yang aku lihat ya ini analogi sederhananya aja. Kalau Lucky tadi bilang kita harus fokus salah satu, itu sebenarnya dilema terbesar buat pemerintah. Kenapa dilema terbesar? Karena kalau kita menyelamatkan kesehatan, kita tuh menyelamatkan generasi sekarang. Kita menyelamatkan, kita bilang kita mau menyelamatkan orang-orang tua, kita mau menyelamatkan diri kita dengan citra menyayangi kita negara yang sangat menghormati human rights gitu. Tapi kalau kita ngambil jalan ekonomi, itu kita menyelamatkan generasi yang akan datang.
Karena generasi yang akan datang juga nggak mungkin kan kita supply dengan kesehatan aja tapi ekonomi yang nggak ada gitu. Jadi itu buah si malakama sih kalau kalau kita milih jalan ekonomi yang mati generasi sekarang, tapi kalau kita milih jalan kesehatan yang hidup generasi sekarang tapi yang ke depan lebih nggak pasti daripada yang sekarang gitu. Nah, dan Indonesia mungkin kenapa jadi dilema karena kita selalu disuplai dengan ide generasi emas 2035, 2045 gitu-gitu. Itu kenapa makanya mungkin Indonesia nggak akan pernah mau fokus untuk nyelamatin kesehatannya dulu gitu. Terus kalau secara ekonomi, yang aku lihat sebenarnya kalau ngomongin strateginya gimana, kalau tadi breakdown-nya gimana, kasusnya kan kalian udah pada bahas semua tuh. Tapi strateginya gimana sebenarnya ada yang menarik tuh dari salah satu aplikasi, itu aplikasi atau salah satu fitur kayaknya itu di Facebook, Shop Small. Menurut aku sih itu bisa banget di-utilize sama pemerintah. Betul yang Rehan bilang tadi itu betul banget itu, kita nggak punya financial security. Nah, dan salah satu caranya untuk menanggulangi itu sambil ngebangun, menurut aku adalah dengan shop small. Gimana caranya kita bakalan selamatin mereka UKM dibandingkan nyelamatin kayak berbicara tentang ekspor dan impor gitu loh. Karena memang kayak Lucky bilang juga demand-nya pasar global memang lagi lesu. Nah, terus cara lain yang mungkin bisa dilakukan itu kayaknya ada di perpus tuh bukunya Quo Vadis, politik luar negeri Indonesia mau dibawa kemana gitu. Kalau kalian pernah baca itu ada di perpus, aku percaya ada di perpus tuh, yakin aku. Iya, ada di perpus. Itu ada di situ dibilang gimana kita selamat dari 1998, terus gimana kita berhasil di tahun 60 apa 65 itu cuma dengan diplomasi, pure diplomasi. Nah, itu ada caranya yang mungkin menarik nanti kalau kalian teman-teman mau baca. Tapi aku nggak begitu ingat persis term yang mereka pakai. Yang jelas kita bakalan menggunakan diplomasi untuk menyelamatkan ekonomi. Caranya gimana? Kita bakalan bermain apa sih ya istilahnya tuh? Kita kayaknya berpihak, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Jadi misalkan aku lupa istilahnya. Sumpah, sorry, aku lupa istilahnya. Misalnya kita bakalan mengetatkan memperketat kerjasama ekonomi dengan Cina, tapi kita memperketat kerjasama militer misalnya dengan Amerika. Ketika Cina nggak ngasih kita akses lebih tentang militer misalnya, kita bakalan minta nih, aku bakalan kerjasama ekonomi deh sama Amerika gitu. Gitu juga sebaliknya. Nah, hal-hal gitu yang harusnya kita mainkan dengan fokus kali ini di ekonomi gitu. Kita nggak mainkan militernya. Karena militer jauh banget sekarang dari isu yang sekarang. Strateginya sih mungkin itu menurut aku. Jadi yang pertama tadi shop small itu harus di-utilize. Yang kedua itu bicara tentang diplomasinya. Kalau teman-teman lihat websitenya Kemlu atau ngelihat Twitternya Kemlu atau lihat portal apapun Kemlu punya, kelihatan banget kalau mereka gencar nih sekarang gimana caranya untuk menyelamatkan ekonomi dengan diplomasi. Gimana mereka terus tetap bahas isu-isu ekonomi meskipun isu kesehatannya juga kayaknya dibahas, padahal sebenarnya menurutku nggak. Kebanyakan pertemuan-pertemuan itu banyak bahas soal ekonomi. Soalnya ya nggak bisa dibilang juga sih, nggak bisa dipungkirin juga kalau kayak yang Lucky bilang tadi, Singapura menarik, Malaysia juga menarik gitu. Nah, tapi ada juga poin yang aku juga jarang baca ya. Jadi poin Vietnam itu yang sebenarnya menarik itu tahun 2018 kalau teman-teman perhatikan. Ketika Donald Trump dulu naik, kan banyak banget kebijakan Donald Trump itu yang membatasi produknya Cina. Nah, Cina kemudian menggunakan Vietnam nih untuk investasi. Jadi mereka bikin perusahaan, mereka bikin industri di sana supaya tetap bisa nge-supply Cina gitu. Nah, itu juga yang mungkin menurut aku menjadi alasan kenapa Vietnam bisa bertahan gitu sih. Kalau yang ASEAN aku belum banyak kepikiran. Mau itu dong, mau nanyain opini. Kalau aku lihat ya,
trennya itu menurun nggak sih? Kan tadi menanggapi yang kalau kita pakai diplomasi gitu. Tapi kalau aku lihat nih di masa pandemi ini beberapa, kalau aku yang lihat ya, mungkin kalian punya opini yang beda. Kalau yang aku lihat itu tuh trennya itu bagaimana suatu pemerintah itu fokus ke permainan luar negeri, politik luar negeri gitu, kerjasama internasional itu trennya itu agak menurun dikit gitu. Artinya karena emang di negara mereka juga lagi krisis, mereka itu lebih agak menggeser fokusnya ke dalam negeri gitu. Dengan kayak gitu, apakah masih bisa buat menggunakan diplomasi sebagai tumpuan gitu, Pak? Bisa nggak? Kalau menurutku nggak akan bisa mati sih yang namanya diplomasi itu. Kita mungkin nggak ngelihat ya, tapi aku waktu pernah ikut MSNS di Kemlu, banyak banget hal-hal yang nggak dibocorkan ke publik. Maksudnya pertemuan-pertemuan bilateral, kesepakatan-kesepakatan bilateral itu yang nggak dibongkar ke publik. Nah, itu sebenarnya yang menurut aku perlu diperkuat. Misalkan kita pernah kan ngebaca sebuah artikel nih, Indonesia dengan Arab misalnya menyepakati kerjasama bilateral dengan nilai sekian gitu kan. Tapi nilai sekiannya itu kan nggak kebongkar tuh. Itunya apa aja. Nah, menurut aku hal-hal yang kayak gitu yang perlu selalu di-approach sama Indonesia, dan itu bakalan selalu berhasil. Kenapa? Karena kita nggak bisa lagi nih ngendalin dari dalam, nggak bisa ngendalin dari dalam sepenuhnya. Kita nggak bisa survive ekonomi dengan diri kita sendiri gitu. Dan menurut aku diplomasi nggak akan bisa mati sih. Oke. Mungkin menurun, mungkin trennya menurun, tapi nggak akan mati. Oke. Terima kasih. Makasih opininya Pak Ketos. Ini barangkali nih ada satu lagi nih yang belum ngasih opini, Meli. Ini Meli Koin kan? Mau ngasih opini nggak, Mel? Halo, Meli. Meli? Iya, halo Kak. Halo Kak. Halo. Iya. Halo Kak. Iya. Ya, kami dengar. Iya, kenapa Kak? Aduh. Ya, soalnya aku lagi nyampe. Gimana? Iya. Kamu mau ngasih opini nggak tentang gimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi gelombang resesi ini? Barangkali kamu punya opini sendiri gitu, atau mau menanggapi opini 6 laki-laki ini supaya tidak terlalu patriarkis? Atau mau nanggapin gimana kontestasi ASEAN gitu dengan Vietnam ternyata jadi rising star gitu di ASEAN di era pandemi ini terutama. Do you have any opinion? Nyambi lagi deh. Waduh. Oke. Ngomong. Oke. Aku nggak ada sih Kak, jujur aku kayak cuma mendengari aja karena seru aja dengerin opini-opini kalian. Gitu Kak. Oke. Itu Kak Lucky. Oke, thank you. Kalian mau ngasih opini nggak? Kalian saya nggak bisa ngasih kesimpulan sih. Yang pertanyaan pertama tadi, gimana Indonesia dalam menghadapi resesi? Kita punya different opinion. Pak Ketos mau ngasih opini lagi? Soal apa tuh? Nambah dikit dong. Oke, boleh. Sebenarnya banyak banyak sekali aspek yang atau unsur yang nggak bisa kita capai. Satu yang kata Bang Limbeng tadi, in a way memang banyak gimana bilangnya, banyak teknik-teknik diplomasi yang nggak diserahkan ke publik dan juga bukan kapasitas kita juga untuk bisa menganalisis lebih jauh masalah itu. Kedua, juga masalah demokrasi. In a way, negara demokrasi ya bakal gitu. Yang akan dinilai itu jadi output dari pemerintahnya. Ya, bagaimana negara demokrasi berjalan seperti itu. Kedua, untuk yang pernyataan Bang Lucky, kita harus fokus masalah kesehatan terlebih dahulu dibandingkan ekonomi. Sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena kebanyakan sektor ekonomi kita itu
disandang oleh sektor-sektor kecil UMKM, di mana kalau peredaran uang dan juga peredaran jual beli tidak berjalan, akan sangat sulit juga untuk recovery. Maka dari itu, kenapa pemerintah mengambil langkah PSBB lebih kepada bagaimana distribusi jual beli, distribusi peredaran uang lebih terjaga sih. Ini juga dilakukan oleh Swiss, di mana Swiss memberi stimulus ekonomi kepada sektor-sektor ekonomi kelas menengah ke bawah untuk menjaga peredaran jual beli, sehingga aktivitas ekonomi terjaga dari level grassroots, dari level yang paling bawah. Kemudian juga kalau masalah yang diplomasi, ya benar kata Bang Limbeng, mau nggak mau Indonesia harus bagaimana bisa menempatkan kakinya ke tempat yang benar. In a way kita nggak menyalahi demand diplomasi yang udah terdahulu, dan juga kita bisa meletakkan kaki kita di keputusan yang tepat, di mana saat ini kan yang berlaku antara hegemoni pasar barat atau pasar timur dari Cina. Ya bagaimana Indonesia bisa menempatkan landas ekonomi kita yang bebas aktif di dalam kasus ini sih. Ya ini akan sangat menjadi bahasan sangat menarik ke depannya, bagaimana Indonesia bisa bersikap, itu aja sih. Aku mau nanya opini kalian deh. Kalian ada yang tahu soal UBI nggak? Universal Basic Income. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa gini nih. Oh nggak tahu ya. Jadi apa ya itu UBI? UBI itu aku tahu ini dari Andrew Yang, dan sebenarnya ini belum cukup populer di Indonesia. Walaupun emang di Jakarta itu udah ada UBI Lab gitu. Cuman ya belum populer gitu. Apa itu UBI? UBI itu Universal Basic Income. Jadi Universal Basic Income itu sederhananya itu kayak semua orang tanpa pengecualian gitu, per kepala, bukan per rumah tangga atau gimana, per orang itu tuh dapat income dari pemerintah dalam jumlah misalnya 5 ya sekiranya cukup buat kehidupan sehari-hari lah gitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar masyarakat itu secure gitu, nggak perlu mikirin gimana mereka makan, gimana mereka berobat nantinya. Nantinya pemerintah itu jadi ya aman-aman aja gitu. Kalau misalnya mau ngapus jaminan sosial, mau ngapus jaminan kesehatan gitu misalnya, ya fine aja, karena ada UBI ini. UBI ini menjamin mereka itu dapat duit. Ya terserah duitnya mau diapain. Ini buat kamu. Ya, tujuannya buat itu. Barangkali nanti debatable sama misalnya nanti berapa duit yang di berapa persen dari PDB gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah buat menjalankan program UBI ini. Itu tapi itu sisi lainnya. Dan menurut kalian itu bisa nggak sih diterapkan di Indonesia gitu, dengan ngasih semua orang di Indonesia itu ngasih duit misalnya dalam katakanlah 10 juta per bulan buat emang ini debatable-nya ini di angka ya, misalnya 10 juta per bulan gitu. Bisa nggak sih dalam pandemi ini, karena dengan gitu ya bisa ngasih financial security gitu, walaupun emang itu sangat banyak, mungkin puluhan persen dari PDB. Tapi menurut kalian bisa nggak sih dalam dan tepat nggak sih dalam pandemi ini diterapkan UBI ini? Sebelumnya aku mau nanya dulu loh tentang UBI Apa? ini. Itu rencananya kan kalau misalnya per kepala itu dikasih duit ya, sumber duitnya dari mana ya? Dari pemerintah, dari duit, dari GDP. Iya, anggaran stimulus. Mohon maaf, GDP itu kan angka abstrak dari ukuran ekonomi kita. APBN, sorry. APBN kita masih defisit. Iya, APBN. Itu. Jadi aku bingung kalau misalnya per kepala itu dikasih duit, itu kayak belum cocok buat di Indo ya, karena dari APBN aja kita defisit loh tahun ini. Aku lupa berapa angka, tapi gara-gara inflasi yang bukan inflasi, apa sih namanya? Yang kemarin di awal tahun katanya ini lebih dalam lagi defisitnya gara-gara corona. Resesi. Ya, gara-gara ya resesi juga, terus dolar sempat naik kan. Jadi utang luar negeri kita tambah gede. Jadi ya APBN-nya juga tambah dalam ini ya defisitnya. Tapi itu bisa jadi buat stimulus, gimana dengan itu? Tapi kamu lebih fokus ke defisitnya ini. Gimana? Tapi gimana dengan opini bahwa ini bisa jadi stimulus buat masyarakat buat menjalankan ekonominya gitu? Gini. Aku juga mau masuk kayak tadi, sebenarnya itu kan aku di awal bilang kekuatan kita ngelawan resesi ini tuh ada 2 faktor nih.
pertama penanganan dari virusnya sendiri, yang kedua peningkatan pemutar roda ekonomi sendiri gitu loh. Nah, kebanyakan yang kita bahas tadi penanganan dari virusnya gitu kan. Nah, itu kan masih debatable. Gimana kita nilai pemerintah apakah kebijakannya efektif atau enggaknya gitu kan. Nah, di bidang ekonomi sebenarnya aku lihat ya beberapa langkah pemerintah seperti pengampunan kredit pinjaman gitu-gitu, itu sebenarnya kita udah niru langkah yang diterapkan di Vietnam dulu. Jadi dulu Vietnam itu di awal tahun itu udah gercep banget. Di awal tahun itu kalau nggak salah di Januari ya aku baca, itu mereka udah melakukan semacam pemotongan atau menghilangkan bunga pinjaman di bank gitu-gitu udah dilakukan semua di Vietnam. Nah, langkah-langkah seperti itu sebenarnya udah dilakukan di Indonesia, tapi yang aku juga masih belum tahu itu ini anggaran pemerintah untuk mempercepat pemutaran roda ekonomi. Itu anggaran dari APBN buat menyokong UMKM. Nah, ini yang aku belum dapat angkanya gitu loh. Oke. Ini karena Irfan tadi nyinggung Vietnam, kita langsung cus ke itu aja kali ya, ke pertanyaan kedua soal Vietnam nih. Soal Vietnam, soal ASEAN. Nah, jadi do you have any opinion tentang ini? Jadi gimana nih? Apakah nanti dengan Indonesia yang kita sebenarnya udah singgung, udah beberapa kali disinggung tadi, ya Indonesia ya kayak gini, dengan kekurangan dan kelebihannya di ASEAN gitu, dengan yang emang resesinya itu ya nggak lebih dalam, masih mendingan dalam arti lain jika dibandingkan dengan Malaysia atau Vietnam, Thailand bahkan. Tapi di sisi lain penanganan pandeminya kurvanya itu masih belum turun gitu. Tapi dalam segi ekonomi, apakah dengan ini nanti ada dalam kontestasi ekonomi itu bakalan berubah gitu? Walaupun emang nih kalau sebelum pandemi kan ya, kita tahu hegemon ekonomi ASEAN ya Singapura gitu. Singapura dalam hal GDP per kapita, walaupun emang GDP secara keseluruhan itu Indonesia masih lebih unggul jauh. Sangat. Iya, sangat. Tapi tapi per kapitanya itu. Wih. Singapura tinggi banget nih. Baru lihat kemarin DKI aja itu puluhan kali lipat ya Singapura. Tapi nih ya, dengan lihat Vietnam yang jadi rising star gitu, kayak Vietnam itu dari tahun 80 itu berbenah banget. Kalau lihat indeks yang kemarin aku lihat itu di CHIPS itu tuh indeks kemudahan berbisnis Vietnam itu peringkat 100 lebih. Sekarang udah agak mendingan, udah sedikit di atas Indonesia, masih sedikit di atas Indonesia, nggak tahu mungkin 10 tahun lagi gitu. Nah, apakah dengan Vietnam yang jadi rising star dan dengan situasi pandemik yang saat ini masih dirasakan gitu, apakah nanti beberapa tahun ke depan itu kontestasi ekonomi di ASEAN itu bakal berubah nggak sih? Gimana kalau misalnya kalian bisa prediksi itu gimana? Bukan yang mic-nya masih nyala. Oh, Irfan dulu, Irfan. Ya, terserah kalian. Ada ya? Bang Irfan dulu. Oke. Ini dari opiniku aja ya, tapi belum ada analisis yang lebih dalam ya. Ini kita lihat dari rentang waktunya juga berdekatan dengan perang dagang Cina AS gitu kan. Nah, ini mungkin arah jadi yang ekonomi segala macam perusahaan yang AS punya di Cina itu kebanyakan juga pindah ke Vietnam gitu kan. Nah, aku nilai dengan koneksiku yang lama Pak Irfan yang lemot. Kenapa? Koneksi Bang Luki kayaknya. Aku udah dengar nggak? Aman, udah aman. Jadi kalau misalnya aku nilai ya, Vietnam memang akan sangat diuntungkan. Karena apa? Kepercayaan investor di sini. Aku menilai kepercayaan investor akan semakin kuat ke Vietnam, di mana di tengah pandemi di Asia Tenggara satu-satunya negara yang masih bisa melawan resesi ya Vietnam gitu kan. Nah tapi bukan tapi sih, emang kayaknya bakal dapat nilai plus lah Vietnam gitu dengan adanya perang dagang dan pandemi juga gitu. Dan juga karena indeks kemudahan berbisnis tadi berusaha
itu di Vietnam lebih mudah kan. Nah, mungkin ya kalau menurutku kemungkinan ya banyak perusahaan yang bakal buka di Vietnam dibandingkan memilih Indonesia atau negara lain di Asia Tenggara itu sendiri gitu loh. Karena juga upah masyarakat juga lebih murah di Vietnam dan juga akan pasti menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan yang buka di Vietnam gitu. Itu sih. Mungkin jadi leader lah di bidang ekonomi mungkin ya di Vietnam ini di Asia Tenggara. Berapa tahun lagi? Kalau estimasi tanya mungkin nggak tahu ya. Cuman dalam waktu dekat sih mungkin. Karena Tapi ini menarik ya. Kan kalau mau nanya nih, kalau menurutmu kan bakal jadi leader nih. Kalau misalnya jadi leader itu kan secara umum agak susah lah ya kita jadi leader ekonomi ASEAN itu kita bilang agak susah gitu nentunya siapa. Kalau misalnya GDP per kapita aku bilang tadi ya Singapura, tapi kalau keseluruhan karena kita penduduknya banyak ya itu leader nih sekarang nih. Tapi kalau misalnya Vietnam nih leadernya itu dalam hal apa nih, Van? Apa ya? Kalau itu mungkin ya karena aku juga belum melakukan analisa lebih dalam buat sana gitu loh. Tapi keuntungan ekonomi pasti ada dengan di pertambahan perusahaan baru dari Vietnam, dari Cina yang pindah ke Vietnam gitu-gitu pasti ada dampaknya. Oke. Aku nambahin dong, boleh nggak? Boleh. Ya sebenarnya aku setuju sih sama Irfan. Karena mau bagaimanapun juga sekarang Cina tuh lagi mengalami apa yang namanya trust issue kan. Selain perang dagang, mereka tuh jadi negara pertama yang dianggap sebagai penyebab munculnya virus corona gitu. Jadi Cina emang sama investor-investor luar pun dari apa yang aku baca di Financial Times, mereka emang sudah mengalami trust issue. Jadi perusahaan-perusahaan dari luar, dari Amerika khususnya, mereka sekarang cari tempat baru nih buat pabrik-pabrik mereka, dan tempat baru itu ada di Vietnam kayak gitu. Karena apa yang dibilang Lucky juga, Vietnam menang di easy of doing business-nya kan. Jadi mungkin sebenarnya nggak untuk ASEAN, sebenarnya Indonesia bisa buat nangkep peluang ini karena sekarang prosesnya masih transisi kayak gitu. Jadi emang benar-benar perusahaan-perusahaan dari Amerika belum sepenuhnya pindah ke Vietnam. Siapa tahu nanti kalau Indonesia bisa nunjukin advantage-nya terhadap penanaman modal misalnya. Jadi mungkin nanti kita bisa nyalip Vietnam dari masalah ini kayak gitu. Itu sih opini dari aku. Oke, makasih Dani. Oke, boleh. Tadi menjawab pertanyaan Bang Luki sih, Vietnam ini unggulnya di bidang apa, Jo? Leader di bidang apa? Okay. Mungkin menurutku lebih kepada keleluasaan di mana Vietnam ini ada perpaduan antara ekonomi Cina, ya dari dasar-dasar komunis, dan juga Singapura. Kalau kita tahu, Vietnam ini menerapkan namanya semi-direct investment, sama yang diterapkan oleh Lim Xuan Kyi pada zaman Singapura dulu, awal-awal bangkit dengan direct investment policy-nya. Itu yang diterapkan oleh Vietnam, semi-direct investment policy, di mana mereka bisa menerima investor asing dengan keleluasaan, tidak dengan regulasi yang ribet seperti di Indonesia. Kedua, keunggulan di Vietnam ini lagi di dalam hal upah, Bang Lu. Lebih kepada upah. Di mana upah tenaga kerja di Vietnam itu cenderung lebih mudah untuk dibergain oleh investor-investor asing dibandingkan tenaga kerja dari negara ASEAN lain, dan juga lebih kepada lebih kepada bagaimana Vietnam ini bisa memproduksi barang dengan kuantitas yang banyak. Soalnya ternyata pengalamanku pas di Austria, pasar-pasar di Austria itu produk-produknya made in Vietnam semua, dari sepatu, tas itu made in Vietnam semua. Aku juga kaget. Nike itu made in Vietnam di sana, dan juga jersey yang ada di Austria juga made in Vietnam. Jadi lebih kepada bagaimana mereka bisa meningkatkan kuantitas sih. Keunggulan Vietnam di dalam konstelasi ekonomi di masa depan itu lebih kepada bagaimana bisa mereka direct investment law-nya, sama lebih kepada kemudahan di bidang upah dan tenaga kerja sih. Itu keunggulan Vietnam sekarang. Oke. Egi Anwar. Ini sebenarnya men-trigger aku buat beropini kayak gini nih. Tahu, bukan opini sih, menunjukkan sebuah fakta nih. Kenapa Vietnam itu bisa jadi kayak gini? Sebenarnya itu ada 3 langkah sebenarnya. Yang pertama itu Vietnam itu membuka diri dalam arti ya misalnya join kerjasama internasional, atau misalnya rezim internasional, dan yang dalam hal ekonomi gitu ya. Jadi secara ekonomi mereka agak terbuka dulu. Join ASEAN itu salah satu keterbukaan Vietnam juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka itu
saya lupa tahu mulainya kapan. Tapi Vietnam itu lalu seperti yang Anwar bilang tadi, mereka itu pengen gimana caranya supaya pemodal ini pada invest di negara mereka. Karena ya investment itu mendorong pertumbuhan ekonomi kan. Kalau misalnya ekonomi itu tumbuh, ya dampaknya nanti salah satunya timbul pekerjaan baru gitu. Nanti ya singkatnya itu mengurangi tingkat pengangguran gitu lah ya. Ya itu gimana caranya regulasi itu gampang, investment itu enak di sini dan tertarik gitu. Jadi tergiur. Dan itu yang dilakukan oleh Vietnam gitu. Dan yang ketiga ini itu membangun infrastruktur dan manusianya, human resource dan infrastrukturnya. Mungkin kebalikan kalau dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia barangkali aku ngikutin Pak Jokowi nih, ngikutin Pak Jokowi itu Pak Jokowi emang udah sadar sejak awal gitu dari tahun 2014 bahwa Indonesia ini ribet kalau mau ngurus investment. Dan emang di sisi lain juga butuh pembangunan infrastruktur, dan menurut saya, opini saya pribadi, manusianya ini belum dibangun gitu, belum dibangun, baru infrastrukturnya aja, walaupun infrastrukturnya masih harus jalan lagi. Dan itu saya malah mikir barangkali omnibus law RUU Prakerja, saya nggak mempromosikan RUU Prakerja ya di sini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dan mengusulkan omnibus law kepada DPR supaya untuk dibahas ya, supaya untuk gimana caranya biar investment itu gampang gitu, supaya Indonesia itu lebih menarik buat para investor, karena ya emang ribet banget itu, regulasinya banyak banget. Kayak iya bener, kayak misalnya harus ada izin kementerian, lalu ada izin Pemda, jadi izinnya itu berlapis-lapis gitu. Ya, jadi ide dasarnya gimana caranya ini biar si omnibus law ini gampang gitu. Tapi ya itu ada kontranya. Tentu saya nggak sepenuhnya setuju dong. Ya misalnya ada kebijakan lingkungan yang misalnya diabaikan gitu misalnya. Ada juga kebijakan sosial yang notabene itu ya sangat sulit buat ditawar gitu, dan sangat tidak sustainable bagi saya. Dan gitu. Jadi ya seperti itu, kembali lagi ke Vietnam, itu yang dilakukan oleh Vietnam. Jadi ya mereka terbuka dulu, mereka bikin gimana caranya investor itu tertarik kepada negara mereka dengan mempermudah kebijakan, mempermudah izin, mempermudah aturan, dan yang ketiga ini membangun manusia dan infrastrukturnya. Dan ya saya pikir seperti itu apa yang dilakukan oleh Vietnam, dan ya hasilnya sekarang Vietnam itu barangkali saya kurang tahu gimana negara-negara misalnya Laos, Kamboja atau gimana ya. Cuman kalau saya lihat ya, saya melihat itu kekuatan ekonomi ASEAN itu ada di Thailand, Malaysia, Indonesia dan Vietnam sekarang. Dan kalau saya lihat pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang saya sebutkan tadi, Vietnam itu paling keren pertumbuhan ekonominya, bisa sampai 7% gitu. Paling rendah itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu paling bawah itu 6,9, 6,8, yang artinya hampir 7%, dan itu keren. Dan apalagi di era pandemi ini Vietnam menjadi satu yang dapat spotlight gitu dengan dia yang bukan depresi ya, resesinya itu tidak resesi, bahkan hampir bisa dibilang tidak resesi ya. Dan apalagi bounce back yang tadi kata Rehan tadi, gimana mereka bisa bangkit itu pasca pandemi, itu yang paling keren itu Vietnam. Dan saya pikir itu hasilnya ya. Dan itu saya pikir. Barangkali Pak Jo mau memberikan opini. Yang pertanyaan kedua itu bagaimana gelombang resesi di ASEAN mengubah kontestasi. Gimana ya untuk menjawab pertanyaan ini? Sebenarnya menarik, kerja di ASEAN itu bakalan menarik, tapi aku salah satu orang yang paling kontra sama ASEAN. Why? Kenapa? Kenapa nggak populer ya opininya? Jadi tunggu. Oh, soalnya ASEAN itu omong kosong. Dia nggak kayak apa sih EU. Dia nggak kayak kerjasama multilateral
ekonomi lainnya yang sifatnya tuh ngikat gitu. Kita ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN di tahun 2015 di establish. Sekarang fungsinya apa? Ada yang kelihatan nggak? Enggak. Kenapa? Karena emang dari awal ASEAN itu tuh adalah komunitas, dia bukan organisasi kalau aku bilang. Sama kayak ini analogi sederhananya kita berharap nih ada pelestarian, emang ada badan organisasi yang melestarikan musang. Terus kita berharap sama komunitas komunitas pencinta musang pandan gitu. Kan nggak mungkin, beda banget nanti hasilnya gitu. Pasti jauh lebih hebat mereka yang punya konservasi alam kan begitu. Nah, karena kita itu emang nggak kelihatan sama sekali. Sekarang kita bicara tentang 3 pilar ASEAN tuh yang sering diajarkan sama Bu Ane atau Pak Ludiro. Tiga-tiganya tuh nggak kelihatan. Kayak Indonesia, kayak kita bilang political pillar. Apanya yang kelihatan gitu. Kita cuman satu-satunya langkah paling besar selama ASEAN berdiri tentang Laut Cina Selatan itu cuman bahas Code of Conduct. Kan lucu banget gitu. Jalan, Oh iya, kita punya 11 negara di Asia Tenggara, 10 anggotanya. 10 nggak bisa, terus kita juga di backup sama US, terus kita juga nggak bisa ngasih hasil yang signifikan gitu loh buat salah satu isu tradisional di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau ngomongin bagaimana kontestasi itu bakalan berlangsung di ASEAN, terutama di kontestasi ekonominya, itu nggak pernah akan ada kontestasi. Dari awal juga aku ngerasa nggak ada kontestasi. ASEAN itu cuman sebagai komunitas, supaya kita nggak saling perang, udah itu doang. Jadi kalau bicara kontestasinya gimana mau strateginya, itu balik lagi ke bilateral negara masing-masing. Kayak Indonesia, satu-satunya alasan Indonesia masuk G20 ya, kita masuk G20 apa G7 sih? G20, masih G20 ya, belum G7 loh. Kita belum G7 ya? Belum. Belum. Kita masuk G20, kita ngomong nih, Indonesia ini leadernya ASEAN, kita bawa kepentingannya ASEAN, itu satu-satunya, itu cuma salah satu cara supaya Indonesia ini dapat kepercayaan soal ekonomi dari bilateral negara-negara ASEAN. Jadi membawa isu ASEAN-nya, tapi dia cuma membawa ya brandingnya kita aja gitu loh. Ini kesempatan untuk kita branding, kita bawa kepentingan ASEAN kok gitu loh. Ada cerita apa nih Tri? Tapi ya Pak ya. Kalau kita ngomong ASEAN ya, kita mungkin sisihkan dulu ASEAN ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin region Asia Tenggara ya, bukan ASEAN, kontestasi Asia Tenggara nih, in region, pasca pandemi ini bakal ada yang berubah nggak Pak? Kayak misalnya dengan Vietnam yang rising star tadi, terus terlepas dari gimana kemampuan Singapura untuk bangkit kembali, tapi Singapura yang resesi dalam, Malaysia juga gitu. Kira-kira apakah ada perubahan kontestasi dalam perekonomian Asia Tenggara? Ada nggak Pak kira-kira? Ini sebenarnya kalau kita ngomong ini tergantung banget dari sikap negaranya masing-masing. Ini nggak bakalan pernah bisa kemajuan negara-negara di ASEAN itu atau negara-negara di Asia Tenggara itu nggak bakalan ditentukan sama ASEAN sama sekali, percayalah menurutku. Tapi kemungkinan itu bakalan berhasil atau enggaknya masing-masing negara itu ada di negaranya masing-masing. Nah, gimana maksudnya kayak gitu? Sekarang gini deh, kalau misalkan kita memutuskan untuk fokus ke ekonomi atau kita menyiapkan strategi ekonomi yang pas, ya emang bakalan maju gitu loh. Nah, tapi strategi ekonomi yang pas ini yang kayak gimana gitu. Tapi kalau ditanyakan ke aku, negara-negara mana aja yang bakalan kita ngomong apa ya, kita bakalan ngomong muncul atau bounce back, menurut aku Indonesia bakalan bounce back sih, lebih baik daripada Singapura. Kenapa? Karena sebenarnya menurut aku pribadi ya, Singapura itu udah ada di puncak ekonominya, dia nggak bakalan bisa maju lagi, apalagi yang mau diandalkan sama Singapura. Mereka teknologi bukan yang terbaik di dunia. Mungkin mereka secara ekspor, mereka mungkin salah satu yang terbaik di dunia karena pelabuhannya gila-gilaan kan soal ekspor. Nah, cuman itu kan kemampuan yang Singapura punya. Mereka nggak punya lahan, mereka nggak punya sumber daya alam. Nah, jadi satu-satunya yang bakalan bounce back ini, yang bounce back-nya cukup hebat dan stabil ya bakalan negara-negara yang punya sumber daya alam atau mereka yang punya sumber daya manusia
yang menurutku cukup murah. Karena kalau kita ngomong ke Singapura, nggak mungkin lagi orang investasi banyak di Singapura. Tapi Indonesia punya peluang itu. Nah, itu gimana caranya? Itu sebenarnya yang kayak Lucky bilang tadi itu omnibus law. Kalau omnibus law-nya dilancarkan, terus kita juga punya, ya segeralah dibahas, terus kita punya standar yang cukup bagus untuk menarik investor, kayak yang teman-teman tadi juga bilang soal menarik investor untuk masuk ke Indonesia, ya kita punya chance untuk itu gitu loh. Jadi pro omnibus law nih. Pro. Setuju. Aku suka orang-orang yang pro omnibus law. Akhirnya aku punya temen. Ya, persetan dengan lingkungan lah. Kecuali dengan lingkungannya aja, lu. Iya, Iya, kecuali asal dengan sesuai lingkungannya aku pro omnibus law Itu juga. no debat itu. Ya. Sesuai AMDAL aja udah. Harus Iya, sesuai sesuai AMDAL. aja udah. Penuhi AMDAL, yes. Gas. Sebenarnya kan Oke. protes itu kan juga orang-orang yang pada malas kerja itu kan. Kan Iya, karena Indonesia gara-gara tuh banyak omnibus law mereka harus untungnya doang. dinilai apa kinerjanya gitu-gitu segala macam. Iya, betul. Ya gitulah ya. Apa sih? Omnibus law harus jalan, harus. Kalian jangan. Ini pertanyaan sih ini yang dari Dani ini. Indonesia dianggap leader of ASEAN itu opportunities atau bukan? Ya, Iya. leader of ASEAN tuh deh kayak dibilang Lucky tadi sih, nggak ada ini ya, nggak ada tangible measurement-nya. Iya, utopis. Tapi ya, aku menarik nih. Mungkin ada aku ingat seminar di ruang seminar gitu. Bahwa Indonesia itu natural leader of ASEAN gitu. Ya walaupun dari beberapa aspek mungkin kita masih kalah gitu dari beberapa dari misalnya Singapura gitu yang GDP per kapitanya tinggi banget dan Malaysia juga gitu. Tapi di sisi lain kita punya penduduk yang banyak banget gitu. Itu jadi salah satu modal juga gitu. Dan apalagi kita juga punya militer yang alutsista yang sangat banyak gitu. Mungkin kita paling kuat militernya di ASEAN gitu. Jadi itu dengan mengandalkan itu, apakah itu jadi opportunities nggak buat Indonesia itu sendiri? Ya iya jelas, tapi opportunity-nya itu gimana? Yang jadi pertanyaan itu fungsi jadi leader itu apa gitu loh. Nah, tapi aku ingat jadi dari opinimu tadi. Misalnya G20 gitu. G20 apa yang dibawa oleh Indonesia itu ya kami leadernya ASEAN gitu. Jadi itu tuh kita dapat trust dari negara-negara lain karena kita dianggap sebagai leadernya ASEAN gitu. Ya aku malah jawab sendiri dong. Enggak. Maksudku itu menamakan diri sendiri, mengklaim diri sendiri, self claim kalau kita itu leadernya ASEAN itu nggak akan menambah apa sih? Lebih. Iya, nggak menambah nilai jual kita sama sekali gitu loh di negara-negara lain. Kita sudah mulai ngomongin soal bilateral. Kan kita sama-sama paham nih ya kan. Setelah sama-sama belajar HI, kita akhirnya tahu nih ternyata forum-forum multilateral itu tuh nggak mendatangkan duit gitu loh. Duit itu ternyata banyak datangnya dari bilateral. Dari setelah ketemu negara ke negara gitu loh, state to state, G2G. Nah, ya meskipun forum-forum multilateral kayak gitu bisa dipakai untuk G2G juga ya, tapi self proclaim diri kita ini adalah leader di sebuah forum itu nggak akan mempengaruhi apa-apa terhadap kepercayaan orang-orang gitu loh. Nah, hanya ini cuma jadi brand kita ketika kita nanti mau mengangkat isu-isu lain, malah isu-isu kayak isu-isu sosial, isu-isu segala macam, karena kita sifatnya kita dari awal udah bilang kita leadernya komunitas ini, kita leadernya forum ini. Sebagai leader kita memang orang yang bakalan sangat sosial dan kita juga bakalan demokratis untuk hal-hal tertentu gitu loh. Tapi untuk membuka opportunity tentang ekonomi jauh banget kalau menurutku, jauh banget dari kata opportunity.
Oke. Maupun yang menarik dari Pak Ketos. Saya senang sekali Pak Ketos bisa hadir. Bacot banget Pak Mulut. Opini itu kayak unpopular opinion gitu. Dan yang nggak terpikirkan oleh banyak orang gitu. Aku seneng, makanya aku ngajak Pak Ketos. Barangkali ada yang mau beropini lagi. Pohan biasanya ramai banget di diskusi ini. Tapi sebelumnya Pohan mau ngasih sebelumnya apa? kalau nanti kalian bakalan mengangkat ketidakpercayaan kalian terhadap ASEAN ini, jangan di kelas-kelas yang menyangkut tertentu ya. Nanti mereka nggak mau aman. rekomendasinya. Aman. Nah, itu Kalau sih Bang Luk. apa? Sebenarnya ini kita juga udah pernah bahas sih. ASEAN tuh core-nya itu nggak lebih bagus daripada EU. ASEAN tuh lebih kepada bagaimana? Jelas. Iya, lebih ke gimana bilang ya? Respon sosial kita terhadap konstelasi politik yang ada di luar. Bagaimana kesatuan antar geopolitik aja sebenarnya. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan organisasi ini sebagai keuntungan geopolitik. Cuman kan benar kata Bang Limbeng tadi, ini lebih kepada bagaimana performa atau kinerja dari negara tersebut untuk meningkatkan kualitas ekonomi. Karena kebanyakan kayak masyarakat ekonomi ASEAN, ya memang dari satu sisi itu program yang sudah ditayangkan dari lama sih, tapi hasilnya belum kelihatan semaksimal mungkin. Kemudian juga masalah kayak kita leader. Sebenarnya leader di ASEAN ini lebih kepada gimana ya? Kita aja nunjuk leader aja berdasarkan abjad nggak sih kalau nggak salah? Yang A ntar jadi ketua, B jadi ketua setiap tahunnya. Jadi itu lebih kepada operasional aja sih menurutku ASEAN ini, lebih pada operasional geopolitik. Tapi kalau untuk geopolitiknya itu lebih pada performa kinerja dari negara tersebut. Kemudian urgensi dari organisasi kita nggak sepelik yang dari EU. Kenapa? Karena urgensi ekonomi di EU juga lebih gimana kalau kondisi ekonomi di negara lain di EU itu bisa mempengaruhi ekonomi yang lain. Kalau di ASEAN nggak terlalu pengaruh. Misalnya kayak Laos atau apa resesi miskin aja ya. Miskin aja, nggak ada pengaruhnya. Kalau di EU kan ketika Yunani hampir bangkrut, semuanya memberlakukan bailout, memberlakukan pinjaman terhadap Yunani untuk menjaga harga euro. Karena Indonesia dan negara-negara ASEAN nggak ada ketersangkutan yang lain, mata uang nggak ada, ekonomi secara operasional dan secara nyata nggak ada. Jadi menurutku ya ASEAN lebih kepada bagaimana fungsi operasional lembaga antar geopolitik aja sih menurutku. Nah kalau kita ada beberapa kalian nih, ini unpopular opinion banget nih dari kalian. Dan jadi saya men-trigger saya untuk menanyakan ini. Jadi apakah emang ASEAN ini harus jadi kayak EU gitu atau gimana? Atau kayak gini-gini aja? Dalam arti lembaga-lembaganya lebih dikomprehensifkan lagi, ada treaty yang lebih mengikat, lebih binding gitu, kayak EU dan ya kayak gitu lebih komprehensif. Misalnya ada komisi ASEAN gitu misalnya, let's say kayak gitu. Apakah harus kayak gitu? Enggak sih. Ya tergantung sih. Kalau kamu orang yang orang yang skeptis sama ASEAN, kamu bakalan bilang enggak. Aku bakalan bilang enggak gitu. Enggak perlu, udah cukup sampai sini aja. Bubar. Ya soalnya nih, kalau kita emang mau kalau misalnya tadi ada yang bilang ya ASEAN ini cuma sekedar komunitas saja, nggak sekomprehensif EU. Kalau kita misalnya lihat EU itu, skripsi kan soal Euroskeptik ya. Ya banyak yang skeptik juga gitu, banyak yang skeptis. Terutama masalah kedaulatan gitu. Misalnya negara-negara anggota mereka tidak bisa mengatur kebijakan finance mereka atau moneter mereka karena emang ya karena sistem mata uang tunggal nggak bisa diatur oleh negara mereka, harus diatur oleh si Bremen sih oleh ya EU itu dan dewan moneter. Dan dengan itu mereka jadi skeptis gitu. Ya harusnya kami itu ya mengatur ini sendiri gitu karena yang dapat ini juga kami gitu. Ini urusan kami pribadi, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Dan ya itu sih dampak sebenarnya
diskusinya nggak akan kelar-kelar. Kalau kita gini-gini aja juga banyak kritik juga. Tapi kalau misalnya kita jauh lebih advance lagi, misalnya let's say kayak EU, ya contoh EU itu pun banyak yang kritik juga gitu. Walaupun emang EU itu adalah regionalisme yang paling maju, tidak lepas dari kritik juga gitu. Dan orang yang kritik EU itu kan sebenarnya orang yang anti terhadap regionalisme itu sendiri. Jadi ya tergantung kitanya juga sih. Opini saya gitu. Gitu aja. Menanggapi dikit Apa ini? deh lo gitu. Apa? Apa ya, kalau menurutku sih nggak mungkin sekarang, nggak mungkin dalam waktu dekat sampai narasinya benar-benar dibangun gitu loh. Kenapa aku bisa bilang EU itu ASEAN itu nggak akan pernah bisa jadi kayak EU, kayak punya mereka punya dewan finansialnya sendiri, karena kita nggak satu apa ya kita bilang itu, nggak satu polar gitu loh. Arah kerjasamanya itu nggak sama. Sebagian dari kita berorientasi ke timur, sebagian dari kita berorientasi ke barat gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri kayak gitu. Kalau barat, mereka kan kalau kayak EU kan mereka udah jelas mereka nih barat, ya udah mereka barat aja terus gitu loh. Kemungkinan kerjasama lainnya itu dibahas di bilateral, tapi arah ekonomi mereka bakalan selalu sama. Dan keragaman sumber daya alamnya itu nggak seragam kita di South Asia, di Asia Tenggara kayak gitu. Oleh karena itu belum bisa kalau ke sana. Tapi kalau kita ngomongin apakah mungkin tergantung dari ini sih, kalau aku bilang dari trade war nanti hasilnya kayak gimana, mana yang lebih dominan, itu bisa jadi terpaksa mengubah kita gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Ketos. Ini Van, ini terserah kamu nih sekarang nih. Ini kan 30 menit lagi nih. Kita pakai setengah jam ini mau pakai diskusi lagi atau kita closing statement aja? Terserah kamu nih. Kok terserah aku. Bareng-bareng lah mutusinnya. Masih ada yang mau beropini nggak sebelum closing statement nih? Menanggapi ASEAN dan EU tadi nih. Kira-kira gimana? Wah, kita belum dapat nih kontestasi pesawat. Kontestasi ASEAN pasca pandemi ini gimana? Saya jawab aja kali ya. Kalau menurut saya kontestasi ASEAN, kontestasi Asia Tenggara ya, kontestasi Asia Tenggara pasca pandemi ya sebenarnya nggak berubah banyak gitu, karena emang perubahan yang masif itu nggak terjadi dalam waktu yang cepat. Pasca pandemi, kalau misalnya let's say tahun 2022 selesainya, saya pikir ya masih belum berubah banyak gitu. Dengan Singapura, mungkin Singapura masih berusaha gimana caranya dia biar bisa bounce back gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat bounce back-nya itu yang paling keren siapa? Yang paling tinggi itu siapa? Ya menurut saya Vietnam, dengan ngelihat gimana caranya dia handle pandemi yang correct me if I'm wrong, kalau nggak salah belum nyampe 1.000 ya sekarang, kalau nggak salah. Itu yang pertama. Dan sedangkan di sisi lain negara-negara kayak misalnya Indonesia walaupun emang terjaga gitu, minusnya sedikit resesinya di kuartal ketiga ini, tapi ya pandeminya belum selesai, dan itu bikin ketidakpastian yang bikin investor itu belum percaya sepenuhnya buat invest di Indonesia. Itu jadi salah satu faktor yang bikin Indonesia itu masih belum setinggi, bounce back-nya itu belum setinggi Vietnam. Itu salah satunya. Tapi ya saya pikir Indonesia masih bisa menjaga resesi biar tidak dalam. Itu jadi hal yang penting. Dan jadi saya pikir pasca pandemi kita
nggak berubah banyak, cuman kita bisa tahu nih, kita realize kalau misalnya ya Vietnam ini adalah salah negara yang rising star gitu, yang mungkin dalam puluhan tahun atau beberapa tahun ke depan gitu mungkin bisa jadi salah satu aktor yang penting dalam kontestasi perekonomian di Asia Tenggara, di samping Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia itu sendiri. Saya pikir itu sih untuk menjawab ke pertanyaan kedua ini. Dari kalian mungkin ada yang mau jawab lagi? Nambah Bang Luk. Boleh. Jadi benar kata Bang Luki, tapi ini lebih kepada apa sih? Vietnam ada advantage yang lebih tadi dari semi direction investment policy tadi, yang kemudahan keluasaan investment, dan juga tenaga kerja upah yang gampang di bargain sama investor. Kemudian juga tingkat produksi mereka yang lagi naik. Mereka itu lagi memfokuskan diri ke 3 kota besar, Bang Lu. Hanoi, Ho Chi Minh, sama kota Da Nang di pesisir selatan Vietnam. Ya, selatan ya Da Nang, kota Da Nang pokoknya. Da Nang itu selatan, Da Nang. Ya, selatan. Itu lagi ditingkatkan kegiatan produksi di sana. Dan juga Vietnam ini gimana ya? Mereka dapat keuntungan dari sistem yang berjalan selama ini dan juga keterbukaan yang mereka coba bangun. Intinya Vietnam akan dapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, dan juga di luar dari tingkat produksi yang tinggi, perlu diketahui bahwa level hospitality di Vietnam itu cukup baik loh. Gimana, bagaimana mereka men-treat pendatang tuh sangat baik. Baik itu wisatawan, investor tuh dari grade hospitality-nya salah satu yang baik dibandingkan Indonesia. Mereka lebih mana ya? Lebih ke ya Indonesia dianggap tata ramah lah, tapi hospitality yang dimaksud ini lebih pada pelayanan yang diberikan oleh Vietnam kepada orang-orang asing. Jadi hospitality dari segi wisata dan lain-lainnya juga mendukung Vietnam untuk lebih mendapatkan keuntungan lebih sih. Dari pariwisata ya? Iya, Bang. Tapi pariwisata menurutku masih itu sih, masih ya. Tapi masih tinggi Thailand, Pak. Iya, tinggi Thailand, tapi dari hospitality grade-nya mereka mencoba menyaingi sekarang. Oh iya. Ya makanya aku bilang Vietnam ini rising star gitu. Dari dulu tuh kayak dianggap remeh gitu, tapi lama-kelamaan dari pertumbuhan ekonomi salah satunya, terus dari apa yang kata Anwar bilang tadi, hospitality itu salah satu, itu jadi apa ya, jadi daya tarik wisatawan gitu buat datang ke Da Nang. Apalagi nih ya dari tahun 2019 gitu, aku tuh lihat, wow, kalian tahu, aku Halong Bay itu tuh underrated. Sebelum tahun 2019 aku nggak tahu itu ada itu, dan ternyata sekarang malah jadi salah satu destinasi unggulan Asia Tenggara. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Mungkin masih ada misalnya mungkin masih kalah dengan Bali atau dengan beberapa destinasi di Thailand. Cuman si Halong Bay ini mungkin sekarang jadi salah satu rising star gitu, yang mungkin di masa depan bisa jadi destinasi wisata favorit dari Vietnam gitu. Dan bukannya nggak mungkin juga kalau misalnya nanti di masa depan Vietnam itu bakalan ada sejajar dengan misalnya Thailand dan Bali ya. Saya ngomong spesifik Bali. 1. Apa? Phuket ya. Mungkin sewaktu-waktu bisa nyaingin Phuket dan Bali gitu ya, Halong Bay ini. Dan ya saya pikir gitu, ASEAN Vietnam, balik lagi ke opini saya sih, Vietnam ini masih rising star yang cukup menarik nih. Kalau kita lihat di masa depan itu bakal gimana gitu. Nah, aku juga ada opinion maybe. Apa? Kalau kita masih bahas tentang yang pertanyaan nomor 2 ya, kontestasi ekonomi di ASEAN ya pasca pandemi. Menurutku juga ada 2 negara yang mungkin bakal diuntungin. Satu tetap Vietnam, kedua masih Singapura kalau menurutku. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kontestasi ekonomi ya, kita bicara tentang investment, kita bicara tentang industri. Sekarang Cina lagi ada masalah dengan Hong Kong. Dan aku juga banyak baca-baca tentang Hong Kong. Banyak duit investasi itu sekarang larinya ke Makau sama pindah ke Singapura. Padahal ya, sebelum ada undang-undang yang baru itu di Cina, undang-undang apa sih namanya? Lupa. Ya, tentang apa? Undang-undang yang di Cina yang baru.
buat Hong Oh, Kong. aku nggak ngikutin Cina. Ada yang tahu Ya, nggak mungkin? undang-undang itulah pokoknya. Sebelumnya itu Hong Kong Oke, itu oke. menjadi pusat perekonomian Asia, jantung ekonomi Asia gitu loh. Nah, tapi belakangan banyak investasi yang pindah ke ke Macau sama Singapura. Dan bahkan Jepang juga menanti investasi yang ada di Hong Kong gitu loh. Nah, menurutku juga Karena undang-undang itu. iya, karena ada undang-undang tadi. Karena undang-undang itu bukan? Iya, Oke. karena katanya itu bakal banyak urusan dengan demokrasi gitu-gitulah pokoknya. Nah, itu juga Iya. kalau kita Ya, bicara tentang waktu dekat setelah pandemi, tetap masih Singapura sama Vietnam bakal menjadi masih menjadi pemain-pemain utama gitu loh. Sekarang ya Vietnam ya, gara-gara juga perang dagang AS sama Cina, juga banyak perusahaan AS yang pindah ke Cina gitu. Perusahaan AS yang di Cina pindah ke Vietnam. Nah, itu bakal secara tidak langsung pasti juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Vietnam gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, sebenarnya kita juga punya peluang buat itu. Seperti yang dikatain Bang Jo tadi, untuk Singapura ya, itu mereka udah berada di puncak ekonominya gitu loh. Mau berkembang juga mau kemana gitu kan. Pasti bakal stuck di situ gitu. Nah, Indonesia butuh waktu lagi. Pertama, infrastruktur. Yang kedua, tadi terkait dengan kemudahan izin berusaha atau berbisnis tadi. Nah, itulah. Omnibus Law. Ya, kita masih struggling dengan omnibus law gitu loh. Nah, ini nggak tahu kapan omnibus law ini bakal selesai dan jadi undang-undang begitu kan. Nah, buat Indonesia sendiri dalam waktu dekat setelah pandemi kayak belum ada perubahan yang signifikan ya. Kalau menurutku. Tapi buat Vietnam sama Singapura, mereka pasti ada pengaruh. Kalau yang dari Singapura tadi, investasi dari Hong Kong. Yang kedua, kalau Vietnam itu banyak perusahaan Cina yang mungkin investor di seluruh dunia makin yakin gitu loh. Karena kestabilan politik itu juga salah satu pertimbangan investor gitu loh. Nah, ya sekarang kita terbukti kan Vietnam teruji gitu loh di Vietnam stabil banget soalnya nggak bisa dikritik pemerintahnya. Ya, ya maksudnya juga aku kalau misalnya aku jadi investor ya loh, aku bakal letakin ke sana uangku karena stabil. Stabil, tenaga kerja murah ya. Betul. Nah itu karena kita masih struggling sama omnibus law toh. Jadi buat Indonesia kayak buat menjadi pemain yang top gitu loh di ASEAN masih butuh waktu. Tapi setelah pandemi belum kayak. Mungkin Singapura sama Vietnam dulu deh yang maksudnya dapat gain gitu loh dari pandemi ini. Habis pandemi. Oke, thank you, Ivan. Kita balik lagi nih, ada Ray. Ray, mau kasih opini nggak, Ray? Soal pertanyaan yang nomor 2, gimana kontestasi ASEAN pasca pandemi? Bukan kontestasi Asia Tenggara lah ya, kita bilangnya. Kontestasi perekonomian di Asia Tenggara gitu. Kalau kita lihat Vietnam yang jadi rising star, terus Singapura yang tadi, kami tadi ada yang bilang kalau ya Singapura ya segitu-segitu aja, nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan sekarang lagi resesi yang cukup dalam gitu, dan ketika bangkit yang nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa lebih bangkit lagi daripada kemarin-kemarin. Apa? Ya karena udah yang bakal jauh banget enggak kayaknya. Enggak, karena emang udah ada di peak-nya. Kami tadi sepakat soal itu. Kalau menurut lo gimana, Ray? Dengan mengetahui Singapura yang kayak gitu, terus Malaysia juga yang sekarang juga lagi resesi, dan Vietnam ini jadi rising star gitu, menurut lo kontestasi, kalau lo bisa memprediksi ini pasca pandemi, kontestasinya bakal gimana sih ekonomi di Asia Tenggara itu? Jujur sebenarnya aku nggak punya strong opinion soal hal ini ya. Cuman menurut aku masa depan dari kita gimana dinamikanya itu semuanya bergantung dari seberapa besar signifikansi coronavirus di masa depan. Kalau misalkan anggaplah vaksin udah dibuat by mid 2021, terus nanti udah widely available dan commercially available, semua orang bisa afford, semua orang bisa sampai ke masyarakat kelas bawah bisa pakai juga, dan ternyata udah nggak sesignifikan itu berpengaruh terhadap turisme, terhadap ekonomi, ya negara-negara yang udah punya head start duluan mereka bakal menang gitu. Kayak Vietnam contohnya, atau mungkin Singapura yang transmisinya kecil.
Tapi kalau misalkan ternyata sampai tahun depan itu masih, anggaplah vaksinnya udah ada, tapi ternyata masih berpengaruh ke ekonomi, mereka vaksinnya masih belum widely available buat semua orang, jadi virusnya masih ada transmisinya. Tahun depan nggak akan ada jauh bedanya dengan hari ini sebenarnya, menurut aku. Jadi semuanya bergantung dari si coronavirus ini di masa depan dia bakal kayak gimana. Jadi kalau untuk hal itu aku masih nggak punya strong opinion sih. Oke, thank you. Ini mungkin 15 menit lagi kali ya. 15 menit lagi kita mungkin bakal kelar. Oke. Ini Anwar beropini di chat. Kita langsung closing statement aja kali ya. Ini kalian ngasih statement aja gitu secara umum terhadap diskusi ini, tentang pertanyaan yang pertama, tentang yang pertanyaan yang kedua juga gitu. Opini terakhir kalian tentang diskusi tentang dua pertanyaan tadi itu gimana? Mungkin dari atas saya dulu aja kali ini. Dari Irfan mungkin. Dari Irfan, gimana Van? Ini final statement ya? Closing statement. Oh ya, oke. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai kemampuan Indonesia dalam menghadapi gelombang resesi, itu tergantung pada dua hal. Yang pertama penanganan dari pandemi, yang kedua bagaimana kebijakan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi. Nah, yang penglihatanku sampai sekarang itu dua-duanya masih kurang efektif. Yang pertama tadi ya aku setuju dengan Rehan tadi, penanganan COVID di Indonesia itu terkendala leadership dari pemerintah sendiri, sehingga juga masyarakat juga gak abai gitu kan dengan pandemi gitu. Yang kedua tentang bagaimana kebijakan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi sampai sekarang pun juga masih belum terlihat gitu. Terbukti bulan Juli kemarin month on month daya beli masyarakat kita minus 0,1 kalau nggak salah. Minus 0,1 dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, itu. Yang kedua, buat pertanyaan kedua, kontestasi ekonomi setelah pandemi. Menurutku, kalau kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang industri, investment, FDI. Nah, gitu-gitu, aku masih yakin Singapura masih tetap yang terdepan. Yang pertama juga gara-gara ada undang-undang baru di Cina tentang Hong Kong. Nah, itu kebanyakan juga para investor juga pindah ke Singapura. Nah, habis pandemi dengan bergeraknya kembali roda ekonomi di Singapura, kemungkinan ya bakal dapat gain dari situ. Yang kedua, Vietnam. Vietnam dapat gain karena trust dari investor, karena kestabilannya juga daya ujinya ketahanan di tengah pandemi itu dapat kepercayaan dari investor. Wah, ini negara stabil. Kondisi politik negara yang stabil itu ya investor pasti bakal percaya negara itu gitu loh. Terbukti dengan banyaknya juga perusahaan-perusahaan yang pindah ke Vietnam setelah perang dagang AS Cina gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Irfan. Saya nggak mau mendebat karena itu closing statement. Selanjutnya bawahnya Irfan, Anwar mungkin mau ngasih closing statement, boleh? Ya Bang. Closing statement lu. Oh iya. Jadi jadi intinya ini lebih kepada konstelasi ekonomi yang terjadi, lebih kepada advantage ke negara sih. Kalau secara geopolitik mungkin nggak terlalu berpengaruh karena ekonomi after corona ini bergantung pada base fondasi yang ada sebelum COVID itu masuk di negara tersebut, dan juga bagaimana mereka melakukan recovery terhadap isu kesehatan tersebut. Mungkin Vietnam secara base masyarakatnya itu lebih patuh kepada, karena mereka dari komunis juga kan, lebih gampang untuk mengatur warganya. Kemudian juga Vietnam mendapat keuntungan lebih kepada bagaimana sistem keterbukaan yang mereka coba bangun, dari keterbukaan terhadap investor secara langsung,
kemudahan dalam hal menawar atau bergen masalah upah yang akan dibayar kepada negara atau kepada partai komunis yang mengatur segala sistem pembayaran nantinya. Jadi intinya Vietnam akan terbantu dari sistem base ekonomi yang mereka buat dari awal dan juga terbantu karena kondisi corona yang mereka salah satu negara yang paling baik aja sih itu intinya. Udah? Sip. Oke, thank you Anwar. Sip. Dan sekarang saya move ke kanannya Anwar, ada Pak Ketua OSIS. Pak Ketos, barangkali mau kasih closing statement Pak Ketos? Enggak. Apa? Ya, closing statementnya itu ya. Omnibus Law dilancarkan aja lah ya. Omnibus Law dilancarkan, kita keluar dari ASEAN. Dan closing statement dari bawahnya Pak Ketos, Pak Mualiha Syahdani. Monggo. Oh, dari aku ya. Sebenarnya aku nggak ada, kalau summary dari awal sampai akhir sekarang aku nggak ada sih. Soalnya aku nggak ada notulensi juga, tapi yang pengen aku sampaikan di akhir nih, sebenarnya dari pandemi ini ngajarin kita bahwa ekonomi kita tuh masih rely sama mobility orang-orang gitu. Jadi visiku ke depan kayaknya ekonomi bakal lebih terdigitalisasi karena orang sekarang udah ngeliat uang itu berpindah nggak sama manusianya kayak gitu. Jadi kita lihat kayak negara-negara kayak Thailand, Indonesia atau Vietnam yang rely sama pariwisata kan ekonomi mereka resesi juga kan jatuhnya. Jadi mungkin pandemi ini ngajarin kita kalau kedepannya bakal ada framework baru, framework internasional tentang tentang mobilitas orang-orang. Jadi ekonomi nantinya nggak rely sama mobilitas dari orang-orang. Itu sih closing statement dari aku. Oke, terima kasih Mas Jani. Sekarang ke kirinya. Tadi sebenarnya habis beropini, cuman barangkali mau ngasih statement lagi atau ada hal-hal yang belum terungkapkan karena belum ditanya. Si Rehan mau kasih closing statement Rehan? Iya, Ray, boleh. Iya. Sebenarnya pertama kalau ke topik pembahasan apa yang kita diskusikan hari ini, kalau menurut gue pribadi sih ya, Indonesia itu negara yang terlalu besar untuk kita bisa nge-contain coronavirus ini. Maksudnya kita udah terlambat. Kalau misalkan kita mau untuk menahan penyebarannya, harusnya kita lakuin di awal dengan lockdown yang ketat. Kalau sekarang itu udah terlambat, karena udah terlanjur ribuan yang terinfeksi, udah terlanjur mobilitas antar kota terjadi gitu. Udah nggak bisa, we are too big to contain this, menurut aku pribadi. Dan menurut aku pribadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah embrace this new normality. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi selama mungkin 1 atau 2 tahun ke depan, kalau kita akan jadi negara dengan jumlah infeksi coronavirus yang banyak, dan kita harus beradaptasi dengan hal ini gitu. Jadi ya udah, kayak udah pasrah aja sih kalau aku pribadi sebenarnya. Itu soal topik. Tapi kedua soal diskusi, sebenarnya tadi kan aku sempat nge-skip ya di awal karena tadi kelas dulu dan kelasnya udah beres terus balik lagi ke sini. Jadi banyak dari pembahasannya tadi aku nggak denger dan nggak ikutin juga, mohon maaf. Tapi justru aku ngeliat menarik banget gimana kalian cuma didasari dari 2 pertanyaan doang untuk nge-trigger, tapi bisa bikin diskusi sampai hampir 2 jam waktunya. Dan ini sebuah fenomena yang jarang banget loh di HI Unpar. HI Unpar tuh bisa aku bilang orang-orangnya itu masih sangat ngikutin norma sosial banget, dan banyak orang yang takut salah. Banyak orang yang takut untuk berpendapat. Dan jujur, ketemu dengan lingkungan yang orang-orangnya berani berpendapat dan opinionated kayak gini, bisa ngeformulasiin banyak pendapat cuma dari 2 pertanyaan awal, itu keren banget sih menurut gue. Dan ya asik aja ternyata anak-anak di kampus UPN kayak gini gitu, dibandingin Unpar yang lebih suka ngikutin apa yang tren, lebih suka ngikutin apa yang pendapat-pendapat yang aman gitu. Nggak ada yang mau bikin atau ngeformulasiin pendapat mereka sendiri yang independen, karena mereka takut disalahin, karena mereka takut ya beda gitu pendapatnya. Dan itu tuh ternyata itu tuh fenomena yang umum, karena ada teman aku juga yang dia tuh aktif ikut diskusi sama anak-anak UI. Dan dia cerita katanya, lu sadar nggak sih biasanya anak Unpar tuh kalau misalkan berpendapat mereka banyak ngikutin arus doang. Mereka banyak kayak
ya iya sih gitu. Kayak banyak yang nggak punya stance yang kuat gitu akan suatu isu. Dan jadi ya thank you buat Lucky udah mengekspos aku dengan lingkungan ini, dan aku open kalau misalkan mau diundang buat diskusi-diskusi kayak gini selanjutnya. Dan by the way, Siap. kalau misalkan mau berkoneksi boleh yuk kita follow-followan di Instagram atau LinkedIn. Thank you. Tuh, di itu. Dipromosiin, di follow. LinkedIn, kalau misalnya nggak follow Instagram, minimal LinkedIn lah ya. Kalian kan di masa depan bakal cari kerja juga. Ray ini bisa lah jadi koneksi kalian. Oh ya, Ray, salam buat anak-anak Unpar. Gitu aja sih dari gue. Saya belum closing statement nih. Saya belum closing statement. Saya kalau notulensi ya, kalau dari hal yang pertama tadi, gimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi, bukan kesiapan ya, gimana Indonesia dalam menghadapi krisis moneter, bukan krisis moneter, apa sih itu namanya, resesi. Indonesia perlu, saya cenderung berbeda pendapat dengan pemerintah. Kalau pemerintah kan gimana caranya bisa jalan dua-duanya, gimana fokusnya itu kebagi dua, gimana nanganin resesi dan gimana nanganin pandemi. Saya lebih cenderung gimana pemerintah itu menghandle pandemi terlebih dahulu. Kenapa? Dengan alasan kalau misalnya kita pandemi itu walaupun emang nggak bisa diselesaikan ya, belum bisa diselesaikan ketika vaksin itu sebelum vaksin itu ditemukan, tapi paling nggak kalau misalnya kita gimana caranya biar kurva dari kasus positif itu bisa turun gitu. Kayak misalnya kita lihat Vietnam gitu. Vietnam memang nggak turun sih, emang dari dulu rendah. Karena apa? Karena itu tuh bisa memberikan kepastian kepada investor, dan ya ketika penduduknya itu sehat, mereka bisa melakukan aktivitas ekonominya kembali kan ya. Dan itu, saya pikir itu ngasih sebuah kepastian, dan itu bagus buat para investor, maksudnya meningkatkan kepercayaan terhadap investor kepada Indonesia supaya mereka bisa rame-rame invest ke Indonesia. Nantinya juga nanti kan bisa bounce back lagi, bisa bisa menjaga Indonesia itu biar pertumbuhannya itu positif lagi gitu. Dan saya pikir itu sih, dan itu cuma masalah opsi sih. Kebetulan saya opsinya berbeda dengan pemerintah. Kalau saya nanganinya satu-satu gitu. Dan untuk yang kedua, gimana kontestasinya oh ya, saya mau nambahin, saya tidak bermaksud promote Omnibus Law, tapi saya cenderung pro Omnibus Law. Karena ya itu tadi, kita butuh investment buat menggerakkan ekonomi kita lagi, biar pertumbuhan ekonominya lebih tinggi lagi, lebih berjalan lagi. Dan ya dengan Omnibus Law ini, dengan catatan ya, dengan not misalnya lebih mempertimbangkan lagi kebijakan lingkungan yang jangan sampai dieliminasi, tentunya itu tuh akan mempermudah izin regulasi dan macam-macamnya, aturan-aturannya itu, jadi ya lebih menarik bagi investment lagi. Jadi nanti kita bisa kayak Vietnam gitu, yang seksi untuk para investor asing. Itu saya pikir meningkatkan daya tarik kita buat investor lah. Jadi kayak Vietnam gitu, yang sekarang jadi rising star-nya di Asia Tenggara. Dan terkait dengan gimana kontestasinya di Asia Tenggara, saya tetap opini tetap sama, bahwa ya mungkin dalam waktu habis pandemi nggak berubah banyak, karena emang perubahan yang besar itu nggak waktunya nggak singkat, nggak berubah banyak. Cuman yang jadi notes, kita tahu bahwa Vietnam ini rising star, bahwa ya menarik untuk kita ikuti gimana perkembangannya Vietnam ini, karena dampak ekonominya itu nggak minus kayak misalnya Indonesia, apalagi Singapura atau Thailand. Dan saya pikir bounce back-nya yang paling tinggi itu Vietnam ya. Dan saya setuju sama opininya Pak Jo Limbeng tadi soal Singapura yang nggak akan kemana-mana, yang karena udah ada di peak levelnya. Jadi kalau misalnya habis resesi dalam ini ya udah nggak bisa tinggi lagi gitu. Saya pikir itu sih closing statement dari saya. Oke, saya pikir ada yang mau ngasih opini lagi
sebelum saya tutup, oke, barangkali udah nggak ada